Baiklah, selamat pagi semuanya. Ya, ini dalam suasana pagi ya, jadi saya ucapkan selamat pagi. Nah, teman-teman untuk khususnya kelas 11 IPA, IPS, SMA Purwokerto, minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar mengenai gerund dan infinitif ya. Dan saya pun sudah melihat hasilnya. Ya, cukup mengejutkan sih nilainya ya. Ternyata materi yang saya ajarkan rasanya kok terlalu berat, atau mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat sebuah materi ya, nanti teman-teman bisa lihat di layar kalian tentang gerund. Cuman kemarin saya memberikan materi itu tentang gerund. Ternyata ada pertanyaan tentang infinitif. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih perbedaannya antara gerund dan infinitif. Yuk, mari kita simak bersama materinya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat ya, kita akan awali dulu dari definisi. Apa sih itu gerund ya? Apa sih itu infinitif ya? Jadi begini teman-teman. Gerund itu dan infinitif, mereka itu berfungsi atau mereka itu untuk menggantikan kata benda dalam kalimat. Bahasa gampangannya apa? Bahasa gampangannya adalah gerund dan infinitif adalah kata kerja yang dibuat menjadi kata benda. Begitu ya. Contohnya di situ tuh. Teman-teman bisa lihat. Gerund ada singing, drinking, running, walking, studying dan lain sebagainya. Lalu teman-teman juga bisa lihat di situ ada infinitif, to sing ya, to drink, to run, to walk, to study dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman. Yuk, sekarang kita lihat berikutnya di sini. Fungsi gerund dan infinitif, kita akan pelajari bersama beberapa fungsinya. Yang pertama, sebagai subjek. Dalam kalimat, gerund dan infinitif bisa berfungsi sebagai subjek. Namun untuk infinitif biasanya berada di akhir kalimat dan subjek di awal kalimat diganti menjadi it. Ya, contohnya nih kita lihat. Gerund. Kita tahu kata dasarnya adalah study. Ya, lalu dia ditambahkan present participle menjadi studying, gitu ya, menjadi studying English is fun. Kalau teman-teman perhatikan di situ, ya, studying English itu sebagai subjek. Lalu kita lihat yang infinitif, to travel to Mars will take months. Ya, untuk menuju ke Mars membutuhkan waktu berbulan-bulan. Atau sesuai dengan pengertian di atas tadi menjadi it will take months to travel to Mars ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang di sini ya, dia itu sebagai to infinitive. Ya, ini to infinitive. Travel di sini dia sebagai kata kerja. Sedangkan to Mars yang di sini dia sebagai preposisi, dia bukan sebagai infinitif. Jadi hati-hati ya. Di sini boleh ada dua to, tetapi to yang pertama di sini dia sebagai to infinitif, yang to kedua di sini dia sebagai keterangan tempat, seperti itu ya. Berikutnya sebagai subject complement, sebagai pelengkap subjek ya. Kita lihat keduanya bisa digunakan sebagai pelengkap subjek pada suatu kalimat. Contohnya ya, my goal is winning the marathon ya. Ini juga sama, my goal is to win the marathon. Ini sebetulnya pola seperti ini jarang digunakan sih, walaupun ada ya. Dia sebagai pelengkap dua-duanya ya. Yang paling sering ya sebagai subjek atau sebagai objek, itu yang paling sering digunakan ya. Atau untuk infinitif biasa dia lebih sering digunakan sebagai pelengkap. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Berikutnya, fungsi gerund infinitif sebagai kata pelengkap benda. Tapi di sini sepertinya kita lihat bersama, non-complement menambahkan keterangan kata benda tersebut pada fungsi ini hanya infinitif yang dapat digunakan sebagai kata pelengkap benda ya, hanya infinitif. Jadi tidak berlaku untuk gerund ya. Ingat teman-teman, bahasanya gerund ya, bukan gerund. Salah. Oke? Contohnya, the instruction to wear safety goggles has saved many people's eyes. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada kata the instruction sebagai subjek. Lalu
to infinitive dia bertugas sebagai untuk melengkapi kata instruksi di sini. Itu boleh, ya. Berikutnya, nah, fungsi gerund infinitive sebagai adjective complement, sebagai pelengkap kata sifat, ya. Nah, terdapat pada kata sifat yang diikuti oleh infinitive. Contohnya ya, di sini ada kata happy. Jadi to infinitive di sini dia diletakkan setelah kata sifat, seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat. Ada afraid, amazed. Nanti teman-teman tenang saja, ini PowerPoint-nya nanti bisa saya kirim ya melalui WhatsApp kalian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini contohnya ya. I am happy to meet you. Misal I am ready to go. Contoh seperti itu. Misal I am ready to have match, gitu ya. Misal I am ready to go. Misal yuk kita mau ke Rita Mall. Contoh seperti itu. Udah siap belum? Oke, I am ready to go. Contoh seperti itu. Kata I am ready to go, kata to go-nya itu dia sebagai to infinitive ya. Perlu digarisbawahi teman-teman. To infinitive itu apa sih? Infinitive itu artinya kebal. Artinya dia tidak bisa diapa-apakan. Jadi pada dasarnya to infinitive ya itu sebuah bentuk ya dari kata kerja di mana dia tidak bisa diubah dalam bentuk apapun setelah kata to. Next ya. Fungsi gerund ke-6 sebagai direct object, sebagai objek langsung ya. Dalam sebuah kalimat kata kerja sering diikuti oleh objek langsung. Terdapat aturan mengenai kata kerja yang dapat diikuti oleh gerund atau infinitif atau keduanya. Contohnya ya, ini paling gampang ini. She enjoys drinking. Sarah hopes to see the play. Contoh seperti itu. Nanti akan saya kasih contoh ya. Kata kerja apa dalam predikat yang biasanya diikuti oleh infinitif itu ada. Jadi tidak semua itu bisa ya. Gerund pun juga sama ya. Beberapa kata kerjanya itu bisa kata like, love, misal I love playing basketball, contoh seperti itu ya. Atau semisal Mr. Adi likes wearing blue jacket, contoh seperti itu. Oke. Berikutnya. Nah, sebagai object of preposisi atau preposition, hanya gerund yang merupakan objek dari preposisi ya. Preposisi yang lazim diikuti gerund adalah about, of, for, with, in, on, by, from, to, at, after, before, between. Jadi setelah preposisi-preposisi ini biasanya kalau mau diikuti kata kerja ya, kata kerjanya dia akan berubah menjadi gerund ya, dia akan ditambahkan ing. Contohnya ya, thank you for helping me, itu contohnya ya. Sam is thinking about moving into a new house, contoh seperti itu ya. Mana preposisinya? Ini for, about ya. There is no point in blaming other people for your own failure, contoh seperti itu ya teman-teman ya. Next. Nah, kita di sini bisa lihat rumusnya. Kalau teman-teman memperhatikan contoh-contoh di atas sebetulnya sudah kelihatan rumusnya ya. Cuman ini lebih mudah di dalam mempelajari gerund dan infinitif gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Gerund as subject, sebagai subjek ya. Jadi kata kerja ditambah ing lagi, yang tadi itu ditempatkan di paling awal. Setelah itu diikuti predikat. Ingat teman-teman, predikat di sini itu bisa dalam bentuk kata kerja maupun dalam bentuk to be tadi ya, is, dan sebagainya, seperti itu. Lalu setelah predikat dia diikuti objek atau adjektif. Kenapa saya kasih dua di sini? Biasanya objek atau adjektif itu boleh untuk mengakhiri kalimat. Contohnya ya, kalau kita pakai adjektif ya, tuh contohnya. Playing basket is fun. Di mana predikatnya di sini saya menggunakan to be. Bisa nggak? Misal yang kata sifat di sini ganti objek, bisa. Contohnya ya, my hobby is playing basketball. Sama saja kan? Kata playing di situ dia sebagai gerund. Oke? Nah, kita lihat rumus gerund yang kedua sebagai objek. Di mana subjek predikat lalu objeknya dia dalam bentuk verb ing atau kata kerja bentuk ing. Contohnya Stephen likes playing basketball. Kata playing basketball di sini dia adalah gerund. Oke. Infinitif. Ya, untuk infinitif di sini dia bisa berlaku tadi seperti subjek ya. Misal to win the game needs practice hard. Ya, untuk memenangkan pertandingan butuh latihan yang keras. Contoh seperti itu ya. As complement, subjek predikat to verb
Semisal I am afraid to see spider. Lihat di sini, to see spider. Saya takut untuk melihat, saya takut menemui laba-laba. Itu contohnya ya. Nah, di sini tadi sudah saya bilang ya, ada beberapa kata kerja ya yang bisa diikuti oleh to infinitive. Contohnya apa? Ada ask, ada beg, choose, dare. Teman-teman bisa cari sendiri artinya di Google tuh banyak ya, atau di aplikasi kamus kalian itu juga ada. Ya. Yang paling sering apa? Nih, want. Ya, want. Misal I want to, kayak lagunya si The Queen ya, I want to break free atau I want to ride my bicycle. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya, contohnya seperti ini, I ask him to show me the book. Jadi kata to show di sini bisa diletakkan setelah objek itu boleh, ya. Atau kata to infinitive-nya diletakkan setelah kata kerja di sini juga boleh. I ask to see the book. Teman-teman di sini ini jangan terjebak dengan kata-kata ask di sini dalam bentuk past simple, ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh di mana kita menggunakan to infinitive. Jadi, singkat cerita, gerund adalah bentuk kata benda yang diciptakan dari kata kerja plus ing. Itu intinya. Ya. Sedangkan to infinitive dia bentuk to ditambah dengan kata kerja. Dan kata kerjanya itu tidak boleh di dalam bentuk apa-apa, tidak boleh ditambahkan apa-apa. Seperti itu. Ya, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan mudah-mudahan apa yang saya utarakan jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung WA saya saja. Oke teman-teman, terima kasih and sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and see you. Bye bye.